ini semua karena rencana-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini di dunia ini ya Tuhan, biarlah itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Wabah apapun itu Tuhan bisa Engkau musnahkan ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan ini berkepanjangan Tuhan, agar kami dapat bisa datang ke bait suci-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu ingin berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit. Karena pada saat ini Tuhan, wabah penyakit sedang mewabah di dunia ini Tuhan. Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit dan sehatkan mereka ya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Limpahkan rezeki buat kami ya Tuhan, agar kami dapat bisa mengikuti segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan dosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat kasih karunia-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa, dari sekarang esok hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kasih Yesus manis dan lembut. Kasih Yesus manis dan lembut, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus tinggi, tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas. Oh, kasih Yesus. Ayo sekali lagi, lebih semangat lagi. Ayo. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus tinggi, tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas. Oh, kasih Yesus. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Adik-adik, karena kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu, kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, kita kedelapan. Kita bersama-sama mengucapkan, kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
bersama kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana orang seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Dari langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ibadah secara online. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi hati kita, jiwa kita, semangat kita tidak akan pernah pudar. Karena kita yakin dan percaya Yesus pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita yang kecil. Yang kedua, ketika kita nanti mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, jangan ribut, jangan mengganggu teman yang di samping, tetapi benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta. Yang ketiga, persembahannya ada di sekolah minggu tetap jangan dikurangi, jangan KKN, marah Tuhan Yesus, maka beri yang terindah dan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu sudah menerima rapotnya kan? Nah, sudah mungkin melihat berapa nilainya, naik kelas semuanya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh menerima rapot kita dengan penuh sukacita. Nah, itulah pengumuman kita kali ini. Sekalipun ibadah masih secara online, tetapi semangat kita jangan pernah pudar. Sekian dan terima kasih. Itulah pengumuman dari guru sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari buku nyanyian Siapkan Hatiku Tuhan.
Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai dan membimbing kau. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Nats cerita Alkitab buat kita pada minggu yang kedua setelah minggu Trinitatis, tertulis pada kitab Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Isinya adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Jadi Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 13 itu ceritanya adalah perjanjian Allah dengan, sekali lagi, perjanjian Allah dengan, ya bagus, perjanjian Allah dengan Nuh. Mengapa Allah berjanji kepada Nuh? Ini, mari kita baca pada Kejadian 6, kalau ada Alkitabnya dibuka ya, dibuka. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Saya baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, saya ulang ya. Mengapa air bah itu terjadi? Nah, pasal 6 ayat 5 berkata, karena dilihat Tuhan kejahatan manusia itu semakin besar. Iya, kejahatan manusia kan semakin besar kan? Lihat anak-anak sekolah minggu. Siapa aja yang mau rajin sekolah minggu? Lihat, ada kan kawannya nggak mau sekolah minggu kan? Iya, lihat. Orang tua siapa yang mau rajin ke gereja? Kan? Ya, orang tua siapa yang rajin berdoa? Gitu. Lihat. Ayat 5. Kejahatan manusia semakin besar. Kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan. Ada keinginannya harus membuat orang menjadi tersiksa. Ada hartanya membuat orang menjadi tersiksa kan? Itu. Jadi Allah melihat manusia itu tidak ada lagi yang baik. Tidak ada lagi yang soleh. Tidak ada lagi yang jujur. Tidak ada lagi yang setia sama Tuhan kan? Maka Tuhan memilih Nuh. Ya, ayat ke-9 pasal yang ke-6. Inilah riwayat Nuh. Nah, siapa si Nuh kan itu? Mengapa Tuhan memilih dia? Bukan asal cerita-cerita, ada ayatnya dalam Alkitab. Ayat yang ke-9. Ceritanya demikian. Siapa si Nuh ini? Maka Tuhan memilih dia. Ayat 9, lihat ayatnya ya. Lihat di dalam Alkitabnya. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar. Oh iya. Jadi Tuhan itu rupanya bukan melihat siapa yang hebat, bukan. Tetapi siapa yang benar itu. Siapa yang benar di hadapan Tuhan. Dan si Nuh itu yang kedua sudah benar, disebut lagi tidak bercela. Iya, tidak ada cacatnya. Bukan masalah daging ini. Cacatnya dalam hati. Misalnya dia di dalam hati berdoa, ikut juga mulutnya berdoa. Jadi banyak orang sekarang matanya tertutup, hatinya tidak berdoa, gitu kan? Tadi guru sekolah minggu bilang ada yang berdoa masih mencubit-cubitan. Enggak. Jadi tidak bercela. Orang yang berdoa itu hatinya juga berdoa. Ayat 9 ya adik-adik ya. Si Nuh itu adalah orang yang
benar. Yang kedua, si Nuh itu tidak bercela. Itu enak. Hanya satu istrinya. Iya. Jadi kalau Alkitab bercerita bahwa Nuh itu hanya memiliki satu istri, 3 anak, 3 menantu. Ya, siapa nama anaknya? Ya, tertulis juga di dalam ayat yang ke-10. Kejadian 6 ayat yang ke-10, Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki. Jadi anak Nuh tak ada perempuan. Semuanya lah laki-laki. Siapa aja? Kok sebagian adik-adik diam? Lagi ulang ya. Masih diam. Oh, saya ikuti. 1. Sem, Ham, Yafet. Iya. Dan Allah memilih Nuh dan istrinya, 3 anaknya laki-laki dan 3 menantunya. Jadi berapa semua adik-adik? Berapa? 8. Maka Allah membuat bahtera itu besar bahteranya. Lihat dulu. Coba diambil dulu. Lihat dulu. Nih. Ada gambarnya kan? Nampak? Ya, ini perahunya besar kali. Sini semua hewan-hewan berpasang-pasangan. Dan disinilah 8 orang manusia ini ya kan. Inilah perahu Nuh itu. Jadi di dalam perahu itu adalah Nuh dan istrinya. Anaknya tadi 3 siapa? Si Sem, si Ham, si Yafet. Dan menantunya 3. Semuanya jadi 8. Dan Tuhan menyelamatkan. Matilah semua kan. Tadi sudah jelas ayat 5 pasal 6 berkata karena kejahatan manusia itu jadi Tuhan kita itu tidak suka dengan kejahatan. Maka semua dihancurkan, dimatikan. Tinggallah Nuh dan istrinya, anaknya 3, menantunya semuanya 8. Maka air bah itu turun dari langit kan, turun. Maka perahu Nuh terapung-apung. Setelah Tuhan menjanjikannya, maka air itu menjadi hilang. Kembali lagi Nuh di bumi. Setelah ada tanah lagi, setelah kapalnya si Nuh mendarat di darat, maka Tuhan membuat perjanjiannya. Inilah firman-Nya. Apa janjinya? Bahwa setelah air bahnya surut, kalau sebagian bukan air bah ya dalam Alkitab. Jadi air bah itu surut, maka yang pertama Nuh mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Iya. Nanti setelah habis corona, ya berduyun-duyun mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan ya. Ya itu. Nuh aja habis banjir itu kan, habis air bah itu, langsung dia turun dari kapalnya. Dia bukan bekerja lebih dulu, dia bukan main-main lebih dulu, dia bukan nyanyi-nyanyi lebih dulu, tetapi dia mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Mengapa dipersembahkan korban bakaran? Karena Tuhan menyelamatkannya. Ya adik-adik ya, kalau habis nanti coronanya ingat, puji Tuhan. Dan Tuhan mendengar permintaan orang benar, permintaan orang saleh didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan membuat tanda perjanjian. Apa tandanya? Pelangi. Maka Tuhan membuat perjanjiannya dengan Nuh dengan tanda pelangi. Berarti tidak akan terjadi lagi air bah. Iya, tidak terjadi lagi air bah ya, adik ya. Tapi rencana Tuhan banyak.
menghilangkan dosa. Jadi kalau air bah tidak datang lagi, tetapi dalam renungan ini dikatakan, maka Nuh dan anak-anaknya dan cucu-cucunya beserta dengan istrinya bersyukur kepada Tuhan karena dia dimampukan oleh Allah menjadi penyelamat dunia. Jadi manusia ini dicipta yang pertama namanya Adam. Itu kan? Habislah Adam, tinggallah Nuh. Jadi tinggal si Nuh. Itulah sejarah perjanjian lama. Maka perjanjian Allah kepada Nuh adalah pelangi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar bahwa Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela di hadapan-Mu, sehingga Engkau menyelamatkannya dari air bah. Karena kasih karunia-Mu lewat Nuh dan istrinya dan anaknya dan menantunya, kami di sini lewat Yesus Kristus mensyukuri karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah pergumulan sekolah minggu ini. Tuhan kuatkan mereka agar selalu mempersembahkan nyanyiannya, mempersembahkan hidupnya. Dia bergembira, bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama-Mu. Bagaikan Nuh setelah air bah, dia bahagia mempersembahkan kurban bakaran. Tuhan berkati keluarga anak-anak sekolah minggu ini dan guru-guru pengajarnya dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati-Mu dan memelihara-Mu. Kiranya Tuhan menerangi-Mu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada-Mu dan mengaruniakan-Mu damai sejahtera.